Perkenalkan, nama saya Boran Makabi Tindaun. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung. Inilah logo Mahkamah Agung. Sejarah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung. 1. Wewenang menjadi pada tingkat kasasi menguji peraturan dan perundang-undangan di bawah undang-undang dan punya wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan dan moralitas. Menurut Undang-Undang 14 tahun 1805, menurut Undang-Undang 14 tahun 1805 30. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 30 Desember 1985, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk memberikan dan memutuskan. 1. Permohonan kasasi. Yang kedua, sengketa tentang kewenangan mengadili. Yang ketiga, permohonan peninjauan. Kedudukannya, Mahkamah Agung merupakan tingkat negara sebagai yang tercantum dalam keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 MPR 1978 dan merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintahan dan pengaruh lainnya. Fungsi Mahkamah Agung adalah 1. Fungsi peradilan, bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Yang kedua, fungsi pengawasan. Mahkamah Agung merupakan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di sebuah lingkungan peradilan. Yang ketiga, fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Yang keempat, fungsi nasihat. Mahkamah Agung merupakan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Yang kelima, fungsi administrasi, mengatur tugas-tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepanitiaan pengadilan. Yang keenam, fungsi lain-lain. Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Keuangan Mahkamah Agung. 1. Peran pelaporan keuangan. Laporan keuangan Mahkamah Agung RI disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi. Pengolahan keuangan negara secara sistematis dan struktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan. 1. Akuntabilitas. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, keseimbangan atau antara generasi. Lanjutannya, 1. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, asuransi kas, dan
kinerja keuangan suatu identitas pelaporan. Tujuan spesifik adalah menyajikan informasi yang berguna untuk menunjukkan entitas laporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jenis-jenis laporan keuangan: laporan realisasi anggaran, nerasa, catatan atau laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan: 1. Relevan. Yang kedua, andal. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Yang keempat, dapat dipahami. Sekian penjelasan saya tentang Mahkamah Agung. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.